Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan Nita, halo teman-teman. Di sini aku mau sharing tentang public speaking, yakni materi yang aku dapatkan saat karantina online Putri Inspirasi Wubis X IPPNU pada hari kedua. Dengerin dengan seksama ya, siapa tahu bermanfaat. Sebelum berlanjut, kita harus paham nih, apa itu public speaking. Kira-kira di benak teman-teman apa? Ahli MC kah? Ahli pidato kah? Atau orang yang jago ngomong? Orang yang bicaranya cepat? Atau orang yang berbicaranya tiada henti? Atau bahkan orang yang tahu segalanya? Nah, padahal public speaking itu bukan hanya sebatas itu loh teman-teman. Public speaking gak harus ahli MC, ahli pidato, orang yang tahu segalanya, dan lain sebagainya. Jika ditelisik maknanya, public speaking itu adalah seni dari komunikasi lisan yang secara efektif melibatkan para audiens atau pendengar. Definisi ini adalah dari Kamus Internasional oleh Webster. Kalau menurut aku nih, dari materi public speaking yang aku dapat, aku menangkap bahwa public speaking itu adalah kemampuan untuk menyampaikan apa saja yang kita pikirkan atau pesan yang kita bawa kepada pendengar. Public speaking yang baik itu dia yang mampu menyampaikan pesan atau informasi yang dibawanya kepada pendengar, tapi tetap jadi diri sendiri. Nah, teman-teman, public speaking ini adalah keahliannya. Sedangkan orang yang mempelajari atau mendalami ilmu public speaking disebut sebagai public speaker. Gimana sih caranya untuk menjadi public speaker yang baik, yang keren dan luar biasa? Menurut pemateri dari materi public speaking Kak Dwi Manda pada karantina online hari kedua kemarin, beliau memaparkan tips-tips saat kita sedang menjadi public speaker. Yang pertama adalah PIP, yakni unsur-unsur dalam public speaking yang harus kita perhatikan. P yang pertama artinya adalah pembuka. Dalam pembukaan public speaking, kita jangan sampai lupa pada 3S, yaitu senyum, salam, dan sapa. Huruf I artinya isi. Nah, di dalam isi kita harus tahu pesan, tujuan, untuk apa sih kita bicara. Dan jangan lupa nih, kita harus tetap senantiasa tersenyum ya teman-teman. Lalu ketika mengisi sebuah acara non formal, jangan sungkan-sungkan tuh untuk menyelipkan humor atau ice breaking biar nggak hambar dan terkesan membosankan. Lalu P yang kedua adalah penutup. Masa ada pembuka tapi nggak ada penutup? Jadi di penutup itu ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu kesimpulan, salam, dan tetap tersenyum ya guys. Siapa sih yang suka melihat seorang public speaker tampil dengan muka murung, cemberut, atau datar? Pastinya teman-teman lebih suka yang ramah dong ya, ya enggak? Jangan lupa untuk membuat kesimpulan dulu ya guys, sebelum tampil, biar kita juga punya poin penting yang bisa disampaikan dan buat jaga-jaga kalau kita ngeblank nantinya. Nah, itu adalah unsur-unsur yang ada di public speaking. Lalu, apa tipsnya supaya public speaking kita bagus? Pemateri Kak Dwi Manda memaparkan ada istilah 6P, yaitu perhatikan, pahami, persiapkan, pelatihan, pelaksanaan, dan pengaruh. Silakan dicatat ya untuk bahan kita supaya public speaking kita bagus dan baik. Tenang, kita akan kupas satu-satu deh ya. P yang pertama adalah perhatikan. Dalam public speaking, kita harus memperhatikan audiens, momen, lokasi, dan tujuannya. Jadi,
kita harus paham audiens kita seperti apa, apakah anak kecilkah, remajakah, atau orang dewasa. Jadi, kita bisa menyesuaikan bahasa apa yang kita pakai nanti. Kemudian, jangan lupa nih untuk memperhatikan momen apa yang sedang terjadi. Apakah duka, bahagia, atau hal lainnya. Jangan sampai momennya duka, tapi public speakingnya isinya mengundang untuk ketawa. Kan gak lucu gitu guys. Yang kedua nih adalah pahami. Di sini ada 3 poin utama, yaitu kondisi, karakter, dan menganggap bahwa nervous itu wajar. Kita harus paham bagaimana kondisi dan karakter baik area maupun audiens yang akan kita beri informasi atau pesan yang kita bawa. Dan anggaplah bahwa nervous itu wajar dan bukan menjadikan ini sebagai kelemahan. Menghilangkan nervous itu gampang-gampang susah loh. Maka dari itu, kita harus sering berlatih dan terbiasa tampil di depan publik supaya nervous kita gak mudah kambuh. Yang ketiga nih, yaitu persiapkan. Isinya adalah kepercayaan diri, konten, kostum, dan teknologi. Kita ketika menjadi public speaker harus mempunyai rasa percaya diri yang tinggi. Selain itu, sebelum tampil, jangan sampai kita tidak punya materi atau belum mempelajari materi untuk disampaikan kepada audiens. Dan jangan lupa untuk memakai kostum yang pas alias sesuai event. Karena biasanya yang dilihat orang yang pertama kali adalah pakaiannya. Jangan sampai kita salah pakai kostum dan membuat audiens atau penonton kita jadi jenuh dan risih sendiri pada penampilan kita. Selain itu, teknologi juga harus dipersiapkan nih, seperti proyektor, mikrofon, tata cahaya, atau panggungnya. Kita harus mempersiapkannya dengan matang supaya public speaking kita hasilnya juga maksimal. Seperti itu ya. Lanjut ke P yang keempat, yaitu pelatihan. Pelatihan ini mencakup banyak hal. Di antaranya adalah intonasi, volume, artikulasi, kecepatan, bahasa, ekspresi, dan gestur. Di bagian ini, kita hanya perlu latihan dan latihan. Karena dengan rutin melakukan latihan, entah itu untuk melatih ekspresi, intonasi, artikulasi, atau kecepatan, yang terpenting adalah latihan secara rutin, secara istiqomah. Ngomong dengan intonasi datar, dengan intonasi yang naik turun tetapi stabil, kira-kira teman-teman suka yang mana? Yang pasti jawabannya saya prediksi bukan yang datar ya. Karena kita tahu bahwa itu akan menjenuhkan dan tidak menarik untuk didengar. Dan jangan lupa artikulasi ya guys. A, I, U, E, O-nya juga harus sering dilatih biar kita terbiasa saat berhadapan langsung dengan public speaking. Yang kelima nih, yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan ini terdiri dari energi, your look, estimasi waktu, interaksi, fokus, dan kreatif. Menjadi public speaker yang baik, kita harus punya energi. Jangan sampai kita di hadapan publik terlihat loyo, terlihat kurang tenaga, terlihat lemas, atau kurang semangat. Bisa-bisa pendengar kita bukan malah menerima informasi yang kita berikan, malah mereka ikutan kurang bersemangat juga. Kemudian, jangan lupa nih untuk memperhatikan estimasi waktu yang diberikan. Jangan sampai lebih atau kurang ya. Maka, gimana solusinya agar kita bisa mengestimasikan waktu dengan baik? Yaitu berarti kita harus mempelajari materi dan latihan sendiri di rumah sebelum tampil. Jadinya kita juga bisa memprediksikan waktu, kapan kita ngomong, kapan kita harus selesai bicara. Dan satu lagi nih, yaitu jangan sampai kita melupakan perihal interaksi antara public speaker dengan audiens. Tatapan kita,
cara berjalan kita. Kalau timbul nervous, teman-teman bisa melihat jidat penonton saja, jangan tatap matanya, biar tidak nervous dan menjadikan materi kita berantakan. Kan sayang gitu ya, kita udah ngomong-ngomong serius, timbul nervous. Bisa-bisa blank loh ini. Dan yang terakhir adalah P yang terakhir, yaitu yang paling menentukan dari 5P sebelumnya, yaitu pengaruh. Aku ucapin sekali lagi nih ya, bahwa public speaker yang baik adalah dia yang mampu menyampaikan pesan yang dibawanya kepada audiens, tapi tetap jadi diri sendiri. Ketika pesan yang kita sampaikan ini punya pengaruh dalam kehidupan audiens, berarti kita bisa disebut berhasil sebagai public speaker. Ucapan kita didengar baik oleh audiens, kemudian mereka terinspirasi, lalu melakukan aksi. Jadi ada hukum tidak sia-sia nih di sini. Karena kita berhasil mempengaruhi orang lain karena public speaking kita. Oke teman-teman, itu tadi adalah review materi public speaking dari Kak Dwi Manda. Semoga apa yang aku ucapin ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Selamat berproses dan mencoba untuk menjadi public speaker yang baik, handal, dan keren. Salam belajar, berjuang, dan bertakwa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.